Selamat datang di The Debate, di mana kita menghadirkan ragam perspektif dan diskursus intelektual untuk membedah isu-isu substantif dari materi yang ada. Bayangkan, Anda berada di atas sebuah kapal pesiar mewah ya, di tengah lautan lepas. Sebuah gelembung yang aman, begitu ya? Tepat. Secara historis kan, lautan ini sering dilihat sebagai semacam benteng pertahanan alami, memisahkan kita dari berbagai hiruk-pikuk dan ancaman di daratan. Seharusnya, Anda itu berada di dalam lingkungan yang terisolasi dan steril. Tapi sayangnya realitasnya tidak selalu begitu. Benar sekali. Tiba-tiba, sebuah patogen mematikan menyebar di antara para penumpang. Dan yang lebih mengerikan, saat kapal Anda mencoba mendekati daratan untuk meminta pertolongan medis, negara demi negara menolak Anda. Menutup pelabuhan mereka rapat-rapat. Iya. Anda kehilangan perlindungan kewarganegaraan, terjebak di atas apa yang pada dasarnya adalah cawan petri raksasa yang mengapung di perairan internasional. Dan situasi yang Anda deskripsikan itu kan bukan lagi sekedar eksperimen pemikiran akademis. Itu adalah realitas yang baru saja terjadi. Dan jujur saja, insiden ini menghancurkan ilusi keamanan dari gelembung isolasi tersebut dengan cara yang sangat tragis. Nah, mari kita letakkan fakta-faktanya di atas meja. Hari ini, kita membedah krisis yang melanda MV Hondius. Ini adalah sebuah kapal ekspedisi berbendera Belanda. Pelayarannya dimulai dari Ushuaia, di ujung selatan Argentina pada tanggal 1 April. Dengan 114 penumpang ya? 114 penumpang dan 61 kru. Mereka berangkat untuk pelayaran eksplorasi. Namun, di tengah samudra, wabah hantavirus merebak. Secara spesifik, ini adalah strain Andes. 3 orang meninggal dunia, sepasang suami istri asal Belanda dan seorang warga negara Jerman. Sangat memprihatinkan. Dan beberapa penumpang lainnya berada dalam kondisi kritis kan? Mereka harus dievakuasi dan dirawat secara intensif di berbagai negara. Betul. Lalu klimaks krisisnya terjadi ketika kapal tersebut berlabuh di lepas pantai Cape Verde, sebuah negara kepulauan di Afrika Barat. Mereka terkatung-katung di sana. Karena otoritas tempat secara tegas menolak memberikan izin turun. Ratusan orang dibiarkan terjebak dalam ketidakpastian logistik dan keputusasaan medis. Nah, dari peristiwa inilah muncul satu pertanyaan sentral yang membelah para ahli dan menjadi fokus analisis kita hari ini. Apakah respons global terhadap krisis hantavirus di laut ini membuktikan bahwa sistem kesehatan internasional dan hukum laut telah berfungsi dengan tangguh pasca COVID? Atau sebaliknya, apakah krisis MV Hondius ini justru menelanjangi kegagalan sistemik yang mendalam, kelalaian penegakan hukum internasional, dan ini yang paling menakutkan bahwa kita sebenarnya hanya diselamatkan oleh keberuntungan belaka? Tepat sekali. Untuk memperjelas posisi diskusi kita, saya berdiri pada argumen bahwa pelacakan epidemiologi dan kolaborasi operasional lintas negara yang terjadi di sini, itu menunjukkan sebuah keberhasilan yang nyata. Sistem global kita lulus ujian. Dan saya halas mengambil posisi yang diametral dengan itu. Dari sudut pandang saya, insiden ini dipenuhi oleh kegagalan kepatuhan. Ada pelanggaran hukum laut yang sangat fundamental dan rapuhnya solidaritas global. Jika kita membedah mekanismenya secara objektif, dunia tidak diselamatkan oleh sistem yang kuat. Sama sekali tidak. Kita diselamatkan oleh karakteristik biologis virusnya yang lambat. Anda meragukan sistemnya. Tapi mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ya. Perspektif saya ini berangkat dari bukti kolaborasi yang real. Jika kita ingat kelemahan terbesar dunia di masa lalu, terutama awal COVID, itu kan ego sektoral dan kurangnya koordinasi. Betul, itu masalah klasik. Tapi, pada kasus MV Hondius ini, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bersama berbagai negara menunjukkan eksekusi yang teladan. Spanyol, Afrika Selatan, Swiss, Belanda, Inggris, mereka mengintegrasikan sistem pelacakan dalam hitungan jam. Seorang penumpang dari Swiss yang sudah terlanjur turun dari kapal, dia secara proaktif melapor ke otoritas kesehatan di Zurich langsung setelah menerima pemberitaan otomatis. Di saat yang bersamaan, Afrika Selatan dengan cepat mengambil sampel dari pasien kritis di Ascension Island. Untuk pengurutan genom. Iya, pengurutan genom atau sequencing. Mereka memastikan jenis strain virusnya di sana. Ini adalah sains yang beroperasi secara real-time. Menurut saya, itu luar biasa. Maaf, tetapi saya sama sekali tidak sependapat dengan kesimpulan itu. Biar saya jelaskan alasannya. Anda memuji respons di ujung krisis, tapi Anda mengabaikan lubang menganga di awal mula kejadian ini. Lubang menganga seperti apa maksud Anda? Lubang yang menyoroti disfungsi sistemik dari regulasi kita.
Penanganan ini dipenuhi kelalaian mendasar. Kematian penumpang pertama, pria asal Belanda tersebut, terjadi pada tanggal 11 April. Namun, pelaporan resmi ke WHO baru ditarik pada 2 Mei. Memang ada jeda, tapi ada jeda informasi sekitar 20 hari. 20 hari loh. Dalam rentang kebutaan epidemiologis tersebut, sekitar 40 orang diizinkan turun dari kapal. Mereka menyebar ke berbagai rute penerbangan jauh sebelum bahaya infeksi disadari. Bagaimana itu bisa disebut lulus ujian? Begini, keterlambatan diagnosis awal di tengah laut itu adalah tantangan teknis medis, itu bukan kelalaian sistemik. Kapten dan dokter kapal kan beroperasi dengan keterbatasan. Keterlambatan diagnosis adalah satu hal, saya paham itu sulit. Tetapi bagaimana dengan respons negara yang dengan sadar mengabaikan traktat global? Mari kita bahas Cape Verde. Mereka secara eksplisit menolak pendaratan para penumpang. Iya, mereka menolak. Penolakan ini adalah pelanggaran langsung terhadap Peraturan Kesehatan Internasional atau IHR dari WHO yang sifatnya mengikat secara hukum. Ajuran ini ironisnya baru saja diamandemen pasca COVID justru untuk memaksa negara-negara agar tidak melakukan blokade semacam ini. Apa yang ditunjukkan Cape Verde adalah bahwa IHR di atas kertas terbukti hanyalah macan kertas di dunia nyata. Saya mengerti mengapa Anda berpikir demikian, menyoroti aspek legalnya. Tetapi izinkan saya memberikan perspektif yang berbeda. Anda melihat tindakan Cape Verde semata-mata sebagai arogansi atau pelanggaran hukum yang hitam putih. Karena memang begitu adanya secara hukum. Secara hukum ya, tapi saya melihatnya sebagai realitas operasional. Bayangkan, sebuah unit gawat darurat di sebuah rumah sakit pedesaan yang sangat kecil, peralatannya sangat terbatas, mungkin hanya punya 3 ventilator. Oke, analogi yang menarik. Teruskan. Tiba-tiba, dokter kepala di UGD tersebut mendapat kabar bahwa ada 3 bus penuh dengan 50 korban trauma kecelakaan massal yang sedang menuju ke sana. Juga dokter itu menolak mereka dan mengalihkan bus tersebut ke rumah sakit pusat di kota lain yang lebih besar. Apakah dia melanggar etika medis? Tapi mengalihkan pasien di darat yang memiliki rute alternatif sangat berbeda dengan membiarkan kapal membusuk di lautan, kan? Mekanisme dasar kapasitasnya persis sama. Dokter itu menolak karena dia tahu kedatangan massal tersebut tidak hanya gagal menolong penumpang bus, tetapi juga akan meruntuhkan infrastruktur dasar rumah sakitnya. Dia mengorbankan warga desanya sendiri jika dia menerima mereka. Jadi Anda menyamakan Cape Verde dengan rumah sakit kecil tersebut? Tepat sekali. Cape Verde adalah negara kepulauan kecil. Dihadapkan pada prospek mengkarantina ratusan orang yang berpotensi membawa patogen dengan tingkat fatalitas hingga 50%, menolak itu adalah naluri kelangsungan hidup. Hukum internasional tidak bisa mengabaikan limitasi fisik sebuah negara berdaulat. Anda tidak bisa memaksa negara kecil menanggung beban krisis biologi global hanya karena kebetulan ada kapal yang membuang sau di perairan mereka. Logika kapasitas itu bisa dipahami, sungguh, jika ketakutan mereka berbasis pada sains. Tapi mari kita bedah mekanismenya secara saintifik. Ketakutan Cape Verde sama sekali tidak memiliki pijakan ilmiah. Hantavirus menular melalui inhalasi partikel udara dari urin atau kotoran hewan pengerat. Terutama tikus ya. Betul, tapi strain Andes ini berbeda kan? Memang, strain Andes adalah pengecualian yang mematikan karena ia bisa menular dari manusia ke manusia. Tetapi, dan ini adalah mekanika biologi yang sangat krusial, penularan antar manusia ini menuntut kontak fisik yang sangat dekat dan berkepanjangan. Artinya bukan via udara. Sama sekali bukan. Ia tidak beroperasi seperti SARS-CoV-2 yang bisa menyebar melalui aerosol di seluruh ruang tunggu pelabuhan. Mengklaim bahwa populasi lokal Cape Verde berada dalam risiko ambruk hanya karena penumpang diturunkan ke fasilitas isolasi medis tertutup, itu absurd. Ini menuntun kita pada satu kesimpulan pahit yang harus kita akui. Kesimpulan pahit apa yang Anda maksud? Bahwa hukum laut internasional pada dasarnya beroperasi murni dengan sistem kepercayaan atau honor system, setidaknya sampai sebuah negara merasa nyawanya terancam. Ketika kepanikan muncul, hukum yang dirancang secara global seketika menyusut menjadi sekedar saran. Traktat sama sekali tidak memiliki mekanisme penegakan ketika dihadapkan pada ketakutan populis. Baik. Kalau kita memang ingin membahas tentang pencegahan awal dan siapa yang seharusnya memikul tanggung jawab hukum pertama, mari kita geser analisis kita sedikit. Dari negara pelabuhan ke pihak kapal itu sendiri. Kapal MV Hondius yang dioperasikan oleh Ocean Wide Expeditions, ini bukanlah kapal feri sembarangan. Memang bukan, ini kapal mewah. Lebih dari itu, ini adalah kapal pesiar ekspedisi ilmiah.
Protokol dasar mereka sangat ketat. Penumpang seringkali harus melewati anjing pelacak biosecurity. Mereka juga wajib mencuci sepatu bot dengan cairan sanitasi sebelum naik atau turun ke pulau terpencil. Untuk melindungi keragaman hayati lokal ya. Betul, untuk mencegah kontaminasi ekologi. Poin saya adalah, mereka ini institusi yang tidak abai terhadap biosecurity. Tapi, Anda harus menempatkan diri pada posisi dokter kapal pada tanggal 11 April tersebut. Saat kematian pertama terjadi. Ya, mendiagnosis hantavirus di fasilitas modern di darat saja seringkali keliru karena gejala awalnya itu sangat menyerupai flu biasa atau sekedar kelelahan akut. Apalagi dengan masa inkubasi virusnya yang panjang. Dokter kapal bertindak berdasarkan pengetahuan medis saat itu, bukan mencoba menutupi wabah. Nah, justru masa inkubasinya yang menjadi inti masalah dari argumen Anda. Hantavirus strain Andes bisa memakan waktu 1 hingga 8 minggu dari paparan awal sampai gejala pertama muncul. 8 minggu. Tunggu sebentar, 8 minggu? Maksud Anda, seseorang bisa terpapar melalui debu di pelabuhan di Ushuaia, lalu naik ke kapal pesiar, terus terbang kembali ke negaranya di Eropa, pergi ke kantor, makan malam bersama keluarganya setiap hari selama 2 bulan penuh, sebelum akhirnya batuk darah dan mengalami kegagalan paru-paru? Persis. Dan disitulah letak mimpi buruk epidemiologis yang sebenarnya. Karena masa inkubasi yang sangat lambat ini, diagnosis penyebab alami dari kapten kapal di awal tadi, itu menjadi justifikasi keliru yang membiarkan pintu pelacakan tetap tertutup selama 20 hari. Tapi kapten kan tidak tahu. Memang, tapi ada masalah hukum lain yang jauh lebih teknis di sini yang gagal diterapkan. Sebagai kapal berbendera Belanda, hukum mewajibkan mereka memiliki sertifikat pengendalian sanitasi kapal, khususnya sertifikat bebas hewan pengerat. Ya, sertifikat Rodentia. Betul. Jika infeksi terjadi, secara mekanis hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, ada tikus yang berhasil menyusup melalui tali tambat atau palet logistik saat di pelabuhan Argentina. Dan tikus itu hidup berdampingan dengan penumpang. Atau, kedua, penumpang terpapar secara massal di darat dan hal itu lolos dari screening pra-pemberangkatan. Keduanya menyeratkan kegagalan screening awal ya? Keduanya bermuara pada kegagalan operasional kapal secara mutlak. Konsekuensinya, sekitar 40 orang turun di titik-titik persinggahan seperti Tristan da Cunha dan Saint Helena, lalu menyebar ke seluruh dunia tanpa disadari. Ini adalah disfungsi. Anda membedah lolosnya 40 orang tersebut sebagai bukti kegagalan kapal. Oke, saya terima premis itu. Tapi mari kita amati apa yang terjadi pada jaring pengaman global setelah mereka mendarat. Dari 40 penumpang yang berpencar ke 20 negara berbeda, apakah ada satu saja yang memicu wabah sekunder di negara asalnya? Sejauh ini tidak. Tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena otoritas kesehatan tidak hanya melacak nama di atas kertas. Mereka mengeksekusi logistik real yang sangat-sangat kompleks. Ambil contoh Inggris. Ketika krisis ini meledak, mereka tidak saling lempar tanggung jawab. Inggris berkoordinasi langsung dengan Spanyol. Untuk memulangkan warga negaranya. Tepat. Untuk menerbangkan pesawat medis spesialis. Bayangkan pesawat militer dengan pot tekanan negatif, di mana kru medis menggunakan pakaian hazmat penuh, agar udara dari pasien sama sekali tidak bercampur dengan udara kabin pesawat. Begitu mereka tiba di Inggris, warganya masuk dalam isolasi ketat selama 45 hari. Itu memang protokol tingkat tinggi. Sangat tinggi. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah desain arsitektur institusi pasca COVID yang bekerja tanpa celah. Itu argumen yang menarik dan saya akui langkah Inggris sangat impresif, tetapi apakah Anda sudah mempertimbangkan apa yang terjadi di wilayah di mana institusi justru menarik diri secara sistematis? Menarik diri bagaimana maksudnya? Anda menggunakan Inggris dan Spanyol sebagai standar emas keberhasilan, kan? Mari kita lihat melintasi Atlantik ke Amerika Serikat. Di saat krisis MV Hondius membutuhkan kejelasan otoritatif, terjadi sebuah kekosongan informasi, sebuah information void yang sangat masif dari pemerintah federal AS. Institusi seperti CDC yang secara historis selalu menjadi mercusuar pedoman kesehatan dunia, tiba-tiba sangat pasif. Mereka nyaris bungkam. Begini, CDC itu sering menahan diri untuk tidak mengeluarkan peringatan prematur, apalagi sebelum urutan genom atau data epidemiologis lengkap. Itu murni strategi kehati-hatian untuk mencegah kepanikan massal di pasar global.
Analisis birokrasi menunjukkan realitas yang lebih gelap dari sekedar strategi komunikasi kehati-hatian. Tahun lalu terjadi pemotongan anggaran yang sangat drastis di CDC. Pemotongan ini secara spesifik melumpuhkan divisi program sanitasi kapal atau vessel sanitation program mereka. Oh, jadi mereka kekurangan staf operasional? Mereka kehilangan personel pengawasan kunci. Jadi, ketika otoritas yang sah terdiam karena kelumpuhan anggaran ini, ruang informasi publik kan tidak dibiarkan steril. Ia seketika diisi oleh disinformasi. Tentu saja, internet selalu begitu. Ya, tapi lihat dampaknya. Kita melihat tokoh-tokoh politik sayap kanan seperti Marjorie Taylor Greene di media sosial menyebarkan narasi konspirasi yang liar. Dia mengklaim bahwa perusahaan farmasi Moderna sedang memproduksi senjata biologis mematikan dari hantavirus ini di laboratorium rahasia. Ya ampun. Tapi teori konspirasi semacam itu kan selalu ada. Itu adalah gangguan latar belakang di setiap krisis besar. Kita melihatnya juga di masa COVID. Masalahnya, virus informasi ini merambat dengan kecepatan eksponensial. Jauh lebih cepat daripada virus biologis manapun. Ingat kembali diskusi kita tentang masa inkubasi 8 minggu tadi. Ya, yang sangat lambat itu. Nah, ketika virus biologis bersembunyi secara fisik selama 2 bulan, misinformasi di media sosial memiliki waktu berminggu-minggu untuk bermutasi, direplikasi oleh algoritma, dan menginfeksi kepercayaan publik secara masif. Mekanisme bahayanya sangat nyata di lapangan. Maksud Anda orang akan menolak pengobatan? Pasti, jika publik benar-benar percaya bahwa virus ini adalah senjata biologis, orang yang memiliki gejala ringan akan bersembunyi. Mereka akan menolak pelacakan kontak, menolak evakuasi, dan parahnya menghindari rumah sakit. Sistem pertahanan triliunan dolar Inggris yang Anda puji tadi, itu akan runtuh tak berguna jika pasien menolak untuk masuk ke dalam ambulans karena mereka tidak lagi percaya pada institusi medis. Keberhasilan kali ini semata-mata karena pergerakan pesiar yang lambat memberi waktu bagi pelacak kontak untuk bekerja. Saya melihat kekhawatiran Anda mengenai betapa berbahayanya disinformasi. Itu valid. Namun institusi bekerja dalam ranah tindakan logistik yang konkret, bukan sekedar membalas retorika di dunia maya. Buktinya, otoritas Spanyol merespon misinformasi itu bukan dengan kepanikan publik, melainkan dengan membangun sirkuit tertutup. Sirkuit tertutup di Madrid. Betul. Biar saya jelaskan mekanismenya. Spanyol tidak sekedar membuka lorong rumah sakit militer di Madrid untuk menampung sisa penumpang dari Kepulauan Kanari. Mereka benar-benar merancang sistem ventilasi yang sepenuhnya terisolasi, koridor fisik dengan tekanan udara negatif, di mana udara dipaksa masuk tapi tidak bisa keluar tanpa filtrasi HEPA. Sebuah karantina absolut. Ya, mereka membuktikan kepada publik lokal mereka bahwa sains mampu mengunci patogen tersebut. Tindakan institusional semacam ini melawan kepanikan informasi dengan bukti keamanan yang real. Ya, logistik yang berhasil di ujung hari. Saya tidak menampik Rumah Sakit Militer Madrid melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi jika Anda merangkai seluruh gambaran krisis ini, mulai dari sertifikasi sanitasi kapal berbendera Belanda yang entah bagaimana tembus oleh tikus atau kegagalan screening, ditambah negara kepulauan yang memilih melanggar IHR demi proteksionisme, hingga kelumpuhan anggaran CDC yang membuka ruang bagi krisis misinformasi global. Anda tidak sedang melihat sebuah sistem pertahanan yang mapan, Anda sedang melihat serangkaian ember bocor yang disejajarkan sedemikian rupa. Keberuntungan bahwa strain Andes tidak menular lewat udara bukanlah sebuah strategi tata kelola pandemi yang bisa diandalkan. Tapi ember-ember itu meskipun Anda menyebutnya bocor, pada akhirnya berhasil menahan laju air. Bahkan, jika kita merangkum posisi dari analisis substansial kita hari ini, saya tetap mempertahankan pandangan bahwa terlepas dari variabel logistik dan kelemahan di awal, struktur global kita solid. Solid, dengan semua catatan tadi. Iya, solid. Menggerakkan evakuasi lintas benua, merancang sirkuit tertutup bertekanan negatif, dan mengeksekusi pengurutan genom dari Polo terpencil hingga Afrika Selatan dalam hitungan hari, itu semua membuktikan hal tersebut. Sistem kesehatan dan pelacakan post-COVID berhasil membuktikan bahwa kita mampu mengurung sebuah wabah yang mematikan tanpa harus mematikan ekonomi dunia. Kita hanyalah ilusi. Hukum internasional terbukti gagal melindungi nyawa manusia begitu kedaulatan negara merasa terancam. Persiapan kapal dipertanyakan, dan krisis informasi terbukti bergerak lebih cepat daripada kapasitas respons kita. Kita selamat murni karena ritme pelayaran ekspedisi yang lambat dan karakteristik penularan yang membutuhkan kontak fisik erat, bukan karena arsitektur regulasi kita sempurna. Namun, dari perdebatan yang intens ini,
Saya melihat setidaknya satu titik konvergensi yang tak terhindarkan. Kita berdua sepakat bahwa ada zona abu-abu yang sangat berbahaya antara duty of care, Kewajiban moral untuk menolong manusia di laut, ya, kewajiban moral dan hukum universal itu berbenturan langsung dengan hak kedaulatan negara untuk memproteksi infrastruktur dan populasinya. Insiden di Cape Verde membuktikan bahwa luka pergesekan antara otoritas nasional dan hukum global sejak era COVID ini nyatanya belum benar-benar sembuh. kesenjangan antara apa yang tertulis indah dalam resolusi global dan apa yang sebenarnya diputuskan oleh negara yang sedang dilanda ketakutan di lapangan, itu tetap menjadi jurang terdalam dalam diplomasi kesehatan kita. Dan di jurang itulah, nyawa benar-benar dipertaruhkan. Sangat krusial bagi kita untuk terus menginterogasi narasi-narasi semacam ini dari berbagai arah. Membedah secara kritis di mana letak keberhasilan mekanisme kita dan di mana letak kelemahannya. Kami mengundang para pendengar untuk terus menelusuri lebih jauh bukti-bukti empiris yang ada dan merenungkan sendiri bagaimana bentuk arsitektur kesehatan dunia kita hari ini. Karena material untuk didalami masih sangat banyak. Sangat banyak. Kembali ke bayangan kita di awal tadi, lautan yang tadinya tampak sebagai benteng pemisah alami yang aman, kini terasa sebagai titik rentan yang menjalar ke seluruh dunia. Jika patogen di atas sebuah kapal pesiar yang bergerak lambat saja bisa menekan infrastruktur hukum dan medis kita hingga ke batas maksimalnya, Apa yang terjadi ketika ancaman berikutnya datang? ya, apa yang terjadi jika ancaman berikutnya melesat dalam penerbangan komersial dengan kecepatan penuh? Pikirkanlah mekanisme logistik dan kesiapan global itu saat Anda melihat ke arah cakrawala. Terima kasih telah berdiskusi dengan saya hari ini. Sama-sama, selalu menjadi diskursus yang menarik.